Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya pada hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar memasuki tema yang keempat, subtema 1, pembelajaran yang ke-1 dan kedua. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Siapkan alat tulisnya, barangkali nanti hal yang penting bisa langsung kalian catat. Kita mulai ya pembelajarannya. Kita lihat di dalam gambar. Siti berangkat ke sekolah naik sepeda. Naik sepeda juga merupakan kegiatan olahraga. Ada yang suka bersepeda ya. Wah, bersepeda itu merupakan olahraga yang mendukung kebugaran dan dapat membantu melancarkan peredaran darah kita. Tahukah kamu, di dalam tubuh manusia yang tugasnya mengangkut serta mengedarkan oksigen dan zat makanan adalah darah. Oleh karena itu, darah sangat penting peranannya bagi manusia. Nah, apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika ingin kamu merasakannya, coba letakkan telapak tanganmu sekarang pada dada bagian kiri. Nah, kamu akan merasakan denyut di sana. Denyut yang kamu rasakan itu adalah denyut jantungmu sendiri. Sekarang kita akan belajar organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia itu ada jantung dan ada pembuluh darah. Sekarang kita akan bahas tentang jantung. Jantung fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ya, jantung untuk memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung itu bisa berdenyut. Jadi karena jantung itu memompa darah secara berkontraksi dan berelaksasi, sehingga jantung kita bisa berdenyut. Untuk apa? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Kemudian jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Nah, kira-kira di tubuh kita itu ya letaknya di sebelah kiri ya. Dan ukurannya sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan perikardium. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian dari jantung manusia. Bagian jantung manusia itu ada serambi dan bilik. Yang mana serambi, yang mana bilik? Ya, perhatikan gambar jantung berikut ya. Ini. Yang ini adalah serambi kanan. Kemudian yang ini adalah serambi kiri. Kemudian yang ini bilik kanan. Kemudian yang ini adalah bilik kiri. Jadi jantung kita ini terbagi 4 bagian ya. Yang atas disebut dengan serambi tadi ya. Ini kemudian yang bawah ini ada bilik. Bilik kanan dan bilik kiri. Setiap bagian jantung ini punya fungsinya masing-masing. Serambi kanan itu fungsinya untuk menerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari seluruh tubuh. Jadi tugasnya serambi kanan. Jadi tugasnya dan kanan menerima darah kotor. Kemudian serambi kiri
Serambi kiri ini tugasnya menerima darah bersih, yaitu darah yang mengandung oksigen dari paru-paru. Kemudian serambi kiri serambi kiri menerima darah bersih dari banyak oksigen dari paru-paru. Kemudian bilik kanan itu memompa darah kotor ke paru-paru untuk dibersihkan dan diganti dengan oksigen. Jadi yang darah kotor tadi diganti dengan oksigen. Kemudian bilik kiri untuk memompa darah bersih atau darah yang memiliki banyak oksigen ke seluruh tubuh manusia. Nah, jantung ini kan punya 4 bagian, ya. Antar bagian ini ada yang disebut dengan katup. Untuk apa katup fungsinya? Yaitu untuk mencegah tercampurnya darah yang mengandung banyak oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Jadi darah yang punya oksigen punya tempat sendiri, dan yang banyak oksigennya di serambi kiri dan bilik kiri, dan yang banyak karbon dioksidanya ada di serambi kanan dan bilik kanan. Ini juga tidak tercampur. Kemudian selanjutnya adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Jadi darah di tubuh kita itu mengalir, ada tempatnya, yaitu ada salurannya, namanya pembuluh darah. Kalian bisa lihat di gambar itu ya, ada kayak benang-benang di tubuh kita, itu adalah pembuluh darah kita. Pembuluh darah itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada pembuluh nadi atau arteri, kemudian pembuluh balik atau vena, kemudian ada pembuluh kapiler. Pembuluh nadi atau arteri itu kalau digambar ada warna merah, itu adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Kemudian kalau pembuluh balik atau vena itu pembuluh yang membawa darah kembali lagi ke jantung. Kemudian pembuluh kapiler yaitu adalah pembuluh yang sangat halus, yaitu menghubungkan antara pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nah, perbedaan antara pembuluh darah. Perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi ini letaknya di bagian dalam tubuh kita, ya. Kalau pembuluh balik letaknya di permukaan tubuh kita yang tampak itu kebiru-biruan. Jadi kalau kalian lihat di permukaan kulit kalian itu ada seperti urat yang warna biru-biruan, itu adalah pembuluh balik. Pembuluh nadi tidak kelihatan ya. Kemudian pembuluh nadi itu dinding pembuluhnya tebal, kemudian kuat dan elastis. Sedangkan di pembuluh balik itu dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Kemudian pembuluh nadi aliran darahnya berasal dari jantung. Kalau pembuluh balik aliran darah itu menuju ke jantung. Ya, jadi pembuluh nadi aliran darahnya dari jantung, kemudian dari pembuluh balik aliran darahnya itu menuju ke jantung. Nah, kalau pembuluh nadi itu denyut nadinya terasa. Kemudian kalau pembuluh darah denyut tidak terasa. Jadi ini adalah beberapa perbedaan antara pembuluh nadi dengan pembuluh balik. Nah, sekarang kita akan membahas tentang proses peredaran darah. Ada proses darah besar, kemudian ada yang disebut dengan peredaran darah kecil.
Nah, di sebelah kanan itu ada gambar ya. Peredaran darah besar dan darah kecil. Peredaran darah besar adalah peredaran darah yang melarikan darah dari jantung bilik kiri, ya, kemudian ke seluruh tubuh kita, kemudian balik lagi ke jantung bagian serambi kanan. Ini peredaran darah besar dari jantung jari bilik kiri ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung ke bagian serambi kanan. Nah, kemudian kalau peredaran darah kecil, urutannya adalah dari jantung bagian bilik kanan ke paru-paru untuk diganti karbon dioksidanya, kemudian menjadi oksigen, kemudian balik lagi ke jantung ke serambi kiri, ya. Jadi perbedaan antara peredaran darah besar dengan peredaran kecil letaknya itu ya. Jadi kalau peredaran darah besar ke seluruh tubuh, kalau peredaran darah kecil itu ke paru-paru. Ya. Ini ada ya anak yang membacakan pantun. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepit. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Nah, yang tadi dibacakan tadi adalah sebuah pantun. Tahukah kamu apakah pantun itu? Pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang untuk berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Pantun dapat digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai sesuatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Ya, ini untuk pantun ya. Jadi saya ulangi, pantun merupakan salah satu seni merangkai kata. Pantun melatih seseorang berpikir tentang makna kata sebelum berujar. Kemudian selanjutnya tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun berjenjang. Apakah kamu masih ingat apa itu tangga nada? Tangga nada dibagi menjadi dua. Ada tanda nada diatonis mayor dan diatonis minor. Apa perbedaan kedua tanda nada ini? Mari kita ingat kembali ya. Tangga nada diatonis mayor lagunya bersifat riang gembira, sedangkan nada diatonis minor bersifat sedih. Nada diatonis mayor lagunya cenderung bersemangat, kemudian nada diatonis minor lagunya cenderung kurang bersemangat. Nada diatonis mayor biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Tapi kalau nada diatonis minor, melodi lagunya biasanya diawali dan diakhiri dengan nada la. Pola intervalnya juga berbeda. Kalau diatonis mayor, pola intervalnya 1 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Kalau diatonis minor memiliki pola intervalnya 1 setengah 1 1 setengah 1 1. Jadi ini adalah perbedaan nada diatonis mayor dan nada diatonis minor. Sudah ingat kembali ya? Nah, lihat ya. Teman kita mempunyai sebuah pantun ya. Simak pantunnya. Buah kelapa untuk es kopior, terkena pisau rasanya perih. Yang gembira ciri diatonis mayor, diatonis minor cirinya bersifat sedih. Nah, kemarin kita sudah mulai belajar tentang pantun. Nah, sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri pantun.
pantun itu bersajak ABAB. Ciri pertama. Kemudian ciri yang kedua, satu bait pantun itu terdiri atas 4 baris. Kemudian ciri yang ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Ciri yang keempat, terdiri atas 2 bagian, yaitu sampiran dan isi. Sekarang perhatikan pantun berikut ini. Ambil baju dalam lemari, lama tak dipakai jadi longgar, berolahragalah setiap hari, badan jadi sehat dan segar. Dilihat baik-baik ya. Satu bait ini terdiri dari 4 baris, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi yang di hadapan ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Ini baris yang pertama, baris kedua, baris ketiga, kemudian baris yang keempat. Jadi ini adalah satu bait pantun yang terdiri dari 4 baris. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Kemudian untuk baris pertama dan baris kedua ini disebut dengan sampiran. Ya, jadi baris pertama dan baris kedua adalah sampiran. Kemudian baris ketiga dan garis keempat ini disebut dengan isi. Ya, jadi garis ketiga dan keempat ini adalah isi. Kemudian kita akan bahas tentang sajak ABAB. Perhatikan. Ya. Garis merah ini ya. Pada baris pertama dan baris ketiga ini sama-sama ya ada huruf ri, ini ri. Baris pertama dan baris ketiga ini sajaknya A nama. Sajaknya A. Sama-sama ri. Kemudian lihat baris yang kedua dan keempat ini muncul warna hijau ini ya. Ini adalah sajak B. Jadi kalau dibilang ini adalah A ya. A B. Ini A B. Jadi antara bait pertama dan ketiga sama dan belakangnya hurufnya juga sama. Kemudian juga 2 dan 4 ini juga sama. Ini yang disebut dengan sajak. A, B, A, B. Penggolongan pantun itu sesuai dengan siklus kehidupan. Itu ada pantun kanak-kanak, ada pantun muda, ada pantun tua. Kalau pantun anak-anak contohnya itu kita baca ya. Terbang rendah burung kutilang hingga beridan sambil menoleh, hatiku senang tiada palang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Pantun anak ini adalah pantun yang ditujukan untuk anak-anak. Kemudian ada pantun muda. Ini pantun yang biasanya digunakan untuk remaja. Ya, jadi ini ada pantun ya. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Ini adalah contoh pantun muda. Kemudian satu lagi ada contoh pantun tua. Contoh pantun tua ini biasanya untuk orang tua. Ini bentuknya nasihat ya. Enak benar tinggal di baju jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, kalian bisa melihat perbedaannya. Di situ ada pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua sesuai dengan siklus kehidupannya ya. Ya, itu ada hewan-hewan ya. Selain manusia, hewan juga memiliki jantung dan sistem peredaran darah. Darah akan mengangkut nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Kita lihat, kita akan bahas satu persatu. Sistem peredaran darah hewan
itu dibagi menjadi dua, ada sistem peredaran terbuka dan juga ada sistem peredaran darah tertutup. Kalau sistem peredaran darah terbuka itu adalah darah yang mengalir pada tubuh hewan tidak tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Kemudian sistem peredaran darah tertutup, darahnya selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya itu lebih cepat. Jadi bedanya ini ya, kalau peredaran darah tertutup itu selalu berada di dalam pembuluh darah, jadi pembuluh darahnya selalu mengalir. Kalau peredaran terbuka ini pembuluh darahnya berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Kemudian kita akan lanjutkan ya, sistem peredaran darah terbuka. Serangga itu memiliki sistem peredaran darah terbuka. Darah pada serangga yang disebut dengan hemolimfa mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan, namun tidak dapat mengangkut oksigen. Jadi struktur jantung pada serangga masih sederhana sehingga disebut dengan jantung pembunuh. Saya ulangi, disebut dengan jantung pembunuh. Jadi jantungnya ini disebut dengan jantung pembuluh ya. Serangga sistem peredaran darahnya adalah terbuka. Apa belalang, apa kupu-kupu, apa kumbang, dan berbagai macam serangga itu peredaran darahnya adalah terbuka. Kemudian sekarang sistem peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup ini yang pertama adalah burung dan mamalia. Mamalia ini adalah hewan yang menyusui anaknya seperti kucing, sapi, kambing, kemudian kuda, ada kelinci, pokoknya hewan yang menyusui anaknya dan melahirkan itu adalah hewan mamalia. Kalau hewan mamalia ini sistem peredarannya darahnya ini sama dengan manusia. Jadi jantungnya ini memiliki 4 ruang. Ya, ada serambi dan 2 bilik. 2 serambi dan 2 bilik. Sekat antara 2 jantung juga sebenarnya sempurna sehingga antara darah bersih dan kotor itu tidak tercampur. Karena sekat jantungnya itu sempurna, jadi darah yang mengandung oksigen dan darah yang mengandung karbon dioksida ini tidak akan tercampur, dan alirannya juga sama seperti aliran pada manusia. Ya, ini untuk burung dan mamalia. Jadi punya 2 serambi dan punya 2 bilik. Aliran darahnya juga sama. Kemudian selanjutnya ada reptilia. Reptilia ini adalah hewan yang melata. Reptil ini juga mempunyai sistem peredaran tertutup. Reptil juga sama, mempunyai 4 ruang jantung ya. Di dalam jantung itu ada 2 serambi dan 2 bilik. Akan tetapi sekat antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna. Pada jantungnya itu bilik kiri dan bilik kanannya itu sekatnya belum sempurna sehingga masih terjadi pencampuran antara darah yang banyak oksigen dan banyak karbon dioksida.
Apa contohnya reptil? Contohnya ada buaya, ular, ya, biawak, ya, dan bunglon. Itu contoh reptil. Jadi punya 4 ruang juga ya. Jadi namun sekatnya antara bilik kiri dan bilik kanan itu belum sempurna. Kemudian yang selanjutnya amfibi. Amfibi adalah hewan yang memiliki orang yang hidup di 2 alam. Amfibi ini memiliki sistem peredaran darah tertutup. Jantung amfibi ini memiliki 3 ruang, yaitu ada 2 serambi dan ada 1 bilik. Jadi darah yang kaya oksigen itu bercampur dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di bilik. Nah, kemudian darah yang banyak mengandung oksigennya itu dipompa ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang banyak mengandung karbon dioksida ini dipompa ke paru-parunya amfibi. Selanjutnya adalah ikan. Nah, ikan ini jantungnya mempunyai 2 ruang ya, yaitu mempunyai 1 serambi dan 1 bilik ya. Jadi bilik itu memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi darahnya yang pertama ke arah insang, kemudian diedarkan oksigen dan ke seluruh tubuh, dan serambinya itu ada 1 ya. Jadi saya ulangi, untuk bilik memompa darah ke arah insang untuk mengambil oksigen lalu diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, serambi kemudian menerima karbon dioksida dari seluruh tubuh. Baik, ini anak-anak untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga membantu pemahaman kalian dan mohon maaf atas segala kurangnya. Tetap semangat beribadah dan terus jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.